ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Marilah kita bersyukur dengan hati kita, mengakui bahwa nikmat itu merupakan karunia Allah semata. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita bersyukur dengan menggunakan nikmat itu untuk mengikuti syariah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap individu melihat apa yang sudah dikerjakan untuk hari esok, memperhatikan bekal yang sudah dipersiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk hidup di alam kubur dan seterusnya sampai alam akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, di antara nikmat adalah umur. Umur ini suatu nikmat, masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nikmat yang berupa umur ini bisa menjadi pula malapetaka bagi kita semuanya kalau tidak bisa menggunakannya dengan baik. Di sisa umur kita ini, baik itu yang masih kecil maupun yang sudah tua, sekarang ini ya tinggal sisa. Karena apa? Karena ketentuannya sudah ada, sudah kita jalani terus, ya tinggal sisanya. Tinggal sisanya, maka gunakan untuk hal yang baik. Saya ingatkan kembali nasihat dari Qadiyat yang hidup pada abad kedua Hijriah. Dia meninggal pada tahun 187 Hijriah. Jadi sudah berapa? Sudah 1200 sekian tahun yang lalu. Tapi nasihatnya masih segar. Suatu ketika Qadiyat bertemu dengan seorang laki-laki di jalan, lalu dia menanya, kam sanah anta?
umurmu sekarang berapa tahun? Maka orang itu menjawab, sittina sanah. Umur saya sekarang sudah 60 tahun. Lalu Qadiyat mengatakan, kalau begitu kamu sudah berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak 60 tahun yang lalu. Dikhawatirkan sebentar lagi kamu akan nyampe, artinya akan mati ya. Apalagi kita ini yang sudah 80, sudah 70 ya, itu sudah lebih lagi. Dan Rasulullah mengatakan, umru ummati bainas sittin was sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum yajuzu dzalika. Dan sedikit dari mereka yang melampaui 70. Yang paling banyak antara 60 sampai 70. Tentunya kalau sudah melampaui 70 ya semakin dekat, sisanya semakin tinggal sedikit. Maka orang itu pun ketika diberitahu oleh Qadiyat seperti itu, dia terus mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Qadiyat bertanya, apakah kamu tahu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Orang itu terus menjawab bahwa artinya adalah kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Qadiyat mengatakan, siapa yang tahu bahwa dia hamba Allah dan akan kembali kepada Allah, maka hendaklah dia tahu pula bahwa dia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang tahu bahwa dia akan dihadapkan kepada Allah, maka dia tahu pula bahwa dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimintai pertanggungjawaban atas hidupnya di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang tahu bahwa dia akan dimintai laporannya, dimintai pertanggungjawabannya, maka dia harus mempersiapkan pertanggungjawaban tersebut. Harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Sehingga orang itu pun menjadi bingung, durung ono persiapannya. Lalu dia menanyakan, malhilah, kalau begitu apa yang harus saya sampaikan di hadapan Allah? Apa yang harus saya persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Qadiyat terus mengatakan, ahsin fima baqiya yaghfir laka ma madha wa ma baqiya. Berbuat baiklah kamu di sisa-sisa umurmu. Nah, semuanya itu sisa. Berbuat baiklah kamu di sisa-sisa umurmu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Kenapa dosa yang lalu diampuni? Karena dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Kenapa yang akan datang diampuni? Karena dia tidak akan berbuat dosa lagi, sebab berbuat baik di sisa umurnya. Wa in asa'ta fima baqiya, dan apabila kamu terus-menerus masih dalam keadaan berdosa, masih dalam keadaan jahat, berbuat maksiat di sisa-sisa umurmu, maka Allah akan menyiksa kamu disebabkan ma madha wa ma baqiya, disebabkan dosa-dosa yang telah kamu lakukan dan dosa-dosa yang akan datang. Karena tidak bertobat dengan taubatan nasuha dan masih
berada dalam kejahatan terus. Akhirnya dia akan terus-menerus dalam kejahatan sampai dia mati. Mati itu kita tidak mengetahui. Maka jangan sampai sedang berbuat jahat kita mati. Supaya tidak sampai seperti itu, ya berbuat baiklah terus. Berbuat baik atau tidur atau diam. Kalau memang tidak bisa berbuat baik, ya tidur saja. Supaya tidak berbuat jahat. Diam, kata Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Berbuat yang baik atau tidak berbuat. Tidak berbuat apa-apa. Tapi kerugian juga ketika kita tidak berbuat apa-apa. Nganggur saja, umurnya habis dengan pengangguran. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, yang perlu kita tata setiap hari, kita evaluasi setiap hari, yang paling utama adalah akidah. Kenapa akidah? Karena akidah ini sebagai sumber perbuatan. Akidah ini sama dengan iman artinya. Dia adalah suatu ikatan yang ada dalam hati yang sudah diyakini kebenarannya. Sudah tidak ragu lagi, itu namanya akidah. Akidah ini bisa akidah jelek, bisa akidah baik. Bisa akidah Islamiyah, bisa pula akidah ghairu Islamiyah. Akidah batil. Ketika akidahnya batil, maka emosinya batil, perbuatannya batil. Ketika akidahnya itu benar, hak sahih, maka emosinya sahih, perbuatannya sahih. Karena iman sendiri adalah diartikan akidah, yakni al-iman i'tiqadun bil jinani wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Iman itu adalah keyakinan yang ada dalam hati, ucapan dengan lisan, diikrarkan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Maka iman mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Ketika imannya benar, perbuatannya benar. Misalnya, kita meyakini bahwa sholat subuh itu pahalanya amat sangat besar ketika dijalankan secara berjamaah di masjid. Maka akhirnya kepingin untuk ke masjid. Karena kepingin ke masjid, maka dia melangkah menuju masjid, akhirnya sholat berjamaah di masjid. Tapi orang yang tidak meyakini itu, tidak meyakini akan pahala besarnya sholat berjamaah di masjid subuh dan isya, misalnya, sesuai dengan hadis Rasulullah, dengan adzan, ya diam saja. Tidur saja. Karena dia tidak mempunyai akidah akan besarnya pahala dan tidak mempunyai akidah bahwa hidup yang sebenarnya itu adalah hidup di akhirat. Ya. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman ini akan bertambah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan berkurang, akan turun, bahkan habis sama sekali karena kemaksiatan. Jadi yang mempengaruhi iman ini tinggal bagaimana yang kita yakini.
Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman ini ada 77 cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wadnaha, dan yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, membuang kotoran, gangguan dari tengah jalan. Ini paling ringan, paling rendah. Berarti iman ini harus diwujudkan dalam perbuatan. Maka ada imatatul adza anit tariq, membuang gangguan dari tengah jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, rusaknya akidah akan melahirkan perbuatan yang rusak. Ya. Kalau akidah kita rusak, perbuatan kita akan menjadi rusak. Satu contoh, kalau kita mempunyai akidah tidak memperhatikan halal dan haram di dalam mencari rezeki, atau mempunyai akidah hidup ini adalah dunia, hidup yang sesungguhnya adalah dunia, atau dunia itu hanya hidup itu adalah kehidupan dunia, maka dalam Al-Quran orang kafir dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berprinsip wa mahiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya. Tidak ada kehidupan kita itu kecuali kehidupan dunia. Kita hidup kemudian kita mati, selesai. Maka dari itu kalau orang Islam diingatkan oleh Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang memperdayakan. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benar kehidupan. Lalu orang yang tidak memperhatikan halal dan haram memang akan terjadi di akhir zaman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita agar kita jangan menjadi orang yang seperti ini. Jangan menjadi orang yang tidak memperhatikan halal dan haram. Rasulullah mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haram. Sahih Al-Bukhari. Benar-benar akan datang suatu masa, suatu zaman pada manusia, di mana manusia pada saat itu tidak memperhatikan di dalam mencari harta. Dari mana dia mendapatkan harta, apakah halal ataukah haram. Pokoknya semuanya dicari. Padahal harta ini nanti ditinggalkan dan nanti ada masa pula, kata Rasulullah, kalau sudah menjelang kiamat banget, orang tidak butuh harta lagi karena harta melimpah ruah. Di mana orang membawa berkeliling desa, membawa segepok emas, ditawar-tawarkan untuk sedekah, sudah nggak ada yang ngambil. Ya. Nah, di awalnya orang gila sama harta semuanya. Mungkin sekarang ini sudah nyampe zaman ini di mana manusia prinsip hidupnya adalah duit, duit, dan duit. Nah, kita jangan menjadi prinsip seperti itu. Nah, ketika orang ini sudah prinsipnya seperti yang diperhatikan oleh Rasulullah ini, maka
perbuatannya mesti perbuatan jelek. Mencari uang tanpa memperhatikan halal dan haram, maka timbullah korupsi. Orang korupsi sudah banyak yang dihukum, tapi semakin hari korupsi semakin menjadi-jadi. Karena apa? Karena ini akidah yang salah. Perdagangan narkoba, perdagangan minuman keras, itu juga akibat daripada hal ini. Tidak memperhatikan halal dan haram. Rentenir, riba, ribawi, bahkan kadang-kadang orang bangga kalau sudah bisa seperti ini. Ini juga akibat tidak memperhatikan halal dan haram. Penipuan, perjudian, pelacuran, bahkan tidak hanya sekadar pelacuran laki-laki dan perempuan, tapi pelacuran sejenis pun juga terjadi. Bahkan diperjuangkan untuk bisa resmi pernikahan sejenis dianggap benar, agar ada undang-undangnya dan lain-lain. Akibat dari satu saja ini, apalagi sudah rusak dalam segala akidahnya. Orang yang mempercayai bahwa boneka itu bisa mendatangkan keberuntungan, boneka arwah yang sekarang ramai dibicarakan, yang ada ustadz pula yang menghalalkannya, memperbolehkannya, harganya mahal, itu akibat akidahnya yang rusak. Apa sih bedanya antara boneka yang berarwah itu, yang sekarang banyak diingu oleh orang-orang yang rusak akidahnya, artis dan lainnya, dengan jai langkung? Nggak ada bedanya. Kalau dulu jai langkung itu dibuat nganggo siwur, biar gayung kan nganggo siwur itu apa namanya, bathok klopo dikei gagang zaman kuno, terus diganti oleh zaman dengan nganggo plastik. Siwur seperti itu, lalu dikasih kelambi, baju, kasih tali, ditarik-tarik, ditakoi. Kayak takoi nomor, tak kayak ini itu. Ini orang bedone karo jai langkung. Lah kok bisa nek jai langkung musyrik, nek iki ora musyrik, aneh. Ya benar-benar dalam kesesatan akidah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Lalu apa penyebabnya orang pada rusak akidahnya? Penyebab utamanya yang pertama adalah mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itu sudah pasti. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia yang berlebih-lebihan akan menjadi pangkal segala kesalahan. Kalau sudah cinta dunia secara berlebih-lebihan, sudah tidak normal lagi. Orang bertengkar dengan saudaranya ya gara-gara dunia. Orang para pengusaha misalnya bertengkar dengan tentang lahan, ngundang para preman, kalau di Jakarta kita lihat itu juga gara-gara rebutan dunia.
Dan dunia ini ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, maka tidak akan ada selesainya. Terus Rasulullah mengatakan, lau anna libni Adam, seandainya anak Adam itu sudah memiliki 2 lembah emas, niscaya dia ingin memiliki lembah yang kedua. Sudah memiliki lembah yang kedua, dia ingin memiliki lembah yang ketiga. Begitu seterusnya, tidak ada yang bisa menghentikannya illa turab, kecuali debu tanah, yakni mandek nek wis dihadapke ning tanah, dilebokke liang lahat, mukanya dibuka, pepet ke tanah, mandek wis mati. Itu kerakusan pada dunia, nggak akan ada berhentinya. Maka kita lihat apa wong-wong sing korupsi itu miskin, sugih, sudah kaya, super kaya. Apakah orang-orang yang menjadi rentenir itu wong miskin? Kira-kira miskin pura? Sugih, kaya, tapi orang iso mandek. Engko mandeke nek wis mati. Semuanya orang yang sudah hebat. Semakin hebat, semakin terus ingin menempuh terus. Dan setannya itu terus akan menggoda agar terus-terusan ada pada harta itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita dalam hadis Sahih Muslim, badiru bil a'mal fitanan kakita'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah, bersegeralah kamu melakukan perbuatan yang baik sebelum datangnya bencana, fitnah, cobaan, bagaikan malam yang gelap gulita yang tidak jelas untuk dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Di waktu pagi orang masih iman, sorenya menjadi kafir. Ada orang yang di waktu sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Yabi'u dinahu, menukar agamanya dengan sedikit dari kesenangan-kesenangan dunia. Dunia ini meskipun banyak banget, hakikatnya sedikit bila dibandingkan dengan akhirat. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perumpamaannya adalah perumpamaan orang yang mencelupkan tangannya di dalam lautan, kemudian supaya melihat air yang dibawa oleh tangan itu, itulah kebahagiaan dunia. Sedangkan air yang masih ada di lautan, itulah kebahagiaan akhirat. Jadi seberapa besar pun tetap dunia ini amat sangat rendah, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan tertipu oleh dunia. Maka di sini diumpamakan oleh Rasulullah, paginya dia iman, sorenya sudah kafir. Sorenya iman, paginya sudah kafir. Artinya sorenya isih dadi wong apik, paginya jadi wong elek. Ketika diiming-imingi dunia, maka ada cerita mbuh bener mbuh salah. Ada sebuah koperasi lembaga keuangan yang mendapatkan dana dari pemerintah, tentunya sekian miliar. Kemudian tentunya
pengurus kan bisa ngatur untuk menyiasati bagaimana supaya orang konangan tidak terjerat oleh aturan dunia, tidak terjerat oleh undang-undang. Maka sekian miliar barangkali mlebu sae. Tapi kalau kita lihat buktinya memang si A, si B, si C ini uripe begitu berubah mungkin 300 derajat. Lah yang aneh itu ada salah satu dari mereka itu wong apik banget. Nek memang tenan ya memang bisa nggo contoh iki nek tenan, tapi nek ora tenan ya wallah alam wong kuwi kabar burung. Orang baik sekali. Saya tahu persis orang itu. Ya. Ketika saya diceritai si A, si B, si C, nek si A, si B, si C aku pantas. Tapi begitu sampai si D, masa iya? Dia orang yang Masya Allah baiknya. Tapi barangkali musyawarah pisan isih kuat, aku rapat juga. Musyawarah kedua, rada goyah. Musyawarah ketiga, wis. Ini adalah wis dicontohke oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta dunia. Kalau akidah nggak kuat, cinta dunia ya udah hancur manusia. Yang kedua, menjadikan setan sebagai teman setianya. Padahal Allah mengingatkan bahwa kaum muslimin harus memperlakukan setan sebagai musuhnya. Tapi dijadikan teman setia. Baik setan itu berupa manusia maupun setan itu berupa jin yang membisikkan dalam hati kita. Inna syaitan lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ini surah Fatir ayat 5 dan 6. 5-nya tadi tidak saya bacakan, menyingkat waktu. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Ada surga benar, ada neraka benar. Berzikir kepada Allah, mengingat Allah menjadi tenang, itu juga benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu itu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Perlakukan sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya akan mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi kata Allah itu setan sebagai musuh kita, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Fahdharu minhu wa kunu antum a'da. Waspadalah terhadap setan dan jadilah kamu musuh setan. Wa khalifuhu wa kadzdzabuhu wa kadzibuhu fima yaghurrannakum wa yaghurrakum. Maka selisilah setan dan dustakanlah setan di dalam hal-hal yang memperdayakan kamu. Jadi kalau ada bisikan yang jelek, itu bisikan setan, perangilah, dustakanlah. Wa yad'u hisbahu wa awliyahu wa syi'atahu
ila tibail hawa. Setan itu akan menyeru kelompoknya, menyeru golongannya untuk mengikuti hawa nafsu dan untuk bersenang-senang. Ilal ladzat, dan untuk mengakhirkan tobat, artinya mengajak supaya tidak bertobat, agar kamu sesat dan kamu masuk ke dalam azab ad-daim, azab yang abadi, yakni neraka jahanam. Juga Allah berfirman, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa idhum wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan bersarikatlah kepada mereka dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Ini satu ayat tapi memberikan pengetahuan kepada kita yang komplit, bagaimana setan akan mempengaruhi kita agar keluar dari akidah sahihah menuju akidah al-batilah, dari al-haq menuju batil. Pertama, diajak oleh kamu sendiri. Kamu gerilya, ajaklah mereka. Nah, kalau kita punya kekuasaan, orang punya kekuasaan, kerahkan pasukan untuk menghancurkan orang dari orang muslim, dari akidah Islamiyah. Misalnya neng Indonesia ya, yo polisi nih, yo tentara nih, kerahkan. Lalu juga sing ora nganggo pasukan, sing ora nganggo kendaraan, berjalan kaki, orang gampangnya orang biasa, jadikan buzzer misalnya, dalam hal untuk menghancurkan siapa? Menghancurkan akidah. Kalau yang akan menghancurkan itu penguasa, waduh, dia kekuatannya betul-betul hebat, banyak kekuatannya. Gampangnya lebih berbahaya daripada ahlul bid'ah. Nah, ahlul bid'ah mempengaruhi kan cah-cah cilik. Sampean kan orang bakal terpengaruh oleh bid'ah. Tapi kalau yang punya pasukan, makso, contohnya apa? Contohnya biaya pemilu tahun 82 ya. Wis sing ora gelem Golkar kan diparani karo tentara. Melayu kabeh. Tentara, polisi, wong sing ora gelem Golkar bengkeng, sing pegawai negeri dipanggil di penjara. Dipanggil di penjara, ora dikai jabatan, diweden-wedeni tak copot mengko. Itu kenapa? Karena sing berkeinginan orang berkuasa. Yang berkeinginan adalah orang berkuasa, maka bisa menggunakan pasukannya. Oh, Pak Mariono barang kroso kan 82 wis dadi pegawai negeri urung, Pak. Wis. Aku ndelok kakakku, sebenarnya kakak saya pegawai negeri. Utek-utek ora karuan. Ora gelem dadi Golkar, dadine P3, penjara dene. 3 dina mbok seminggu. Wah, sing apa jenenge? Sing sing wong swasta kuat padha mlayu, wong kampung padha mlayu ning hutan, ning kali, ora wani turu ning omah. Sebab nek begini parani karo tentarane itu zaman pemilu itu.
Kenapa? Karena ini tadi. Nah, pasukannya masuk. Begitu pula Hansip, Hanra pada waktu itu, ya, sing ora bersenjata ini, yo koyo setan juga. Melu-melu. Itu adalah zaman dahulu. Nah, ketika ini juga tidak berhasil, wasyarikhum fil amwal. Berserikatlah mereka dengan mereka dalam harta. Untuk mencari harta yang tidak halal. Ya. Yang tidak halal. Bisik-bisiki supaya mencari harta yang tidak halal. Itu dari sisi mencari. Misalnya seorang pejabat, apakah itu DPR, apakah itu wali kota, apakah mungkin pejabat lain. Salah satu misalnya mempunyai hak fasilitas kesehatan, pokoknya kecil aja lah contohnya. Fasilitas hak kesehatan diberi anggaran oleh negara. Misalnya fasilitas kesehatannya 1 tahun 100 juta umpamanya. Lalu padahal untuk kesehatan gue mung 20 juta misalnya. Tapi duit 100 ki metu kabeh. Sing 75 berupa uang. Kasihkan kepada yang berhak tadi. Koyone kuwi hake wong wis digawe undang-undang. Padahal itu bukan haknya. Wong haknya pasal undang-undangnya itu bunyinya untuk kesehatan. Orang juga itu tuku mobil. Bukan untuk dandani omah. Tapi tinggu. Ini kan kelakuannya setan aslinya sing membisiki. Koyo-koyo halal. Setannya membisiki. Itu di dalam segala hal. Pokoknya biar saiki semakin banget barangkali ya. Biar iya. Biar saya masih ingat saya jadi kepala sekolah swasta ya. Sanawiyah Al-Irsyad pada waktu itu nek pak ujian tes misalnya biar kan ono tes ulangan semesteran apa kayak negara misalnya memberikan harusnya anak itu bayar 12.000. Kemudian kepala sekolah diberi hak untuk ngatur berapa memang dikandani. Bagi sekolah swasta silahkan ngambil berapa saja. Sing disetorke negara ya 12.000 kuwi. Maka ono sing njaluki 30.000, ono sing 50.000, ono sing 100.000. Ya. Nah, mending kalau lebih terus dilebokke sekolah. Lebokke sate. Memang dikandani kok. Kan koyo-koyo halal padahal itu tidak halal, itu haram. Lah nek akidahe ilang ya wis timbat kabeh. Jadi ini wasyarikhum fil amwal. Setan ngajak dengan harta. Begitu pula bisa juga syarikhum fil amwal ini orang-orang yang punya pekerjaan yang akidahnya rusak, akidahnya tidak benar apalagi tidak Islam, itu akan membuat aturan-aturan kita dimiskinkan dulu. Setelah miskin bisa dibongkar akidahnya karena butuh, karena butuh. Akidah dibongkar total kalau sudah dimiskinkan dulu. Dan kita bisa melihat contoh. Ibu-ibu itu kalau pakai pakaian di atas lutut itu dosa ora, Bu? Dosa gede. Ora dosa meneh, dosa gede. Kata Rasulullah bahwa sinfani lam aro.
Jadi Rasulullah mengatakan ada dua kelompok manusia yang akan menjadi penghuni neraka yang saya tidak mengetahuinya. Pada zaman Rasulullah belum ada gitu. Yang pertama itu adalah nisaun kasiyatun ariyah mumilat fi ru'usihinna, kata Rasulullah, wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang bulan, ariyat. Ketika dia berjalan lenggak-lenggok untuk menarik orang lain, di atas kepalanya ada sanggul seperti punuk onta. Seperti punuk onta. Barangkali dicontoh gampang ketika lomba putri itu apa jenenge? Untuk menjadi kayak lomba pemilihan putri Kartini sing ning TV lho. Kan nek pelaku ora karuan. Lah kuwi contone kaya kuwi. Wis pakaiane ora karuan, plakune lenggak-lenggok, sanggule sak geden-geden. Lah ya, itu adalah contoh dari hadis Rasulullah. Ketika orang itu sudah butuh kehormatan, butuh status, butuh macam-macam lah, butuh duit, mau saja. Maka di dalam lembaga-lembaga yang menerapkan model itu, kita lihat ya nyaman-nyaman saja mereka. Karena apa? Karena butuh. Mungkin tidak butuh duit tapi butuh status. Apa meneh nek wis dimiskinkan kemudian ditekan, ya wis terbongkar semua akidahnya, habis akidahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Ini adalah tipu daya setan dengan bermacam-macamnya. Bagaimana upaya untuk menanggulangi kemungkaran khususnya dalam diri kita? Yang pertama, kuatkan akidah yang bersih dan benar. Ini yang pertama. Kita harus introspeksi akidah saya ini benar apa tidak. Karena apa? Karena akidah yang benar, yang bersih akan melahirkan perbuatan yang benar. Dalam Islam itu ada amaliyah, ada akidah. Akidah itu tadi keyakinan, amaliyah itu perbuatan. Di mana amaliyah akan dipengaruhi oleh akidah. Dalam akidah itu diantaranya rukun iman. Dalam rukun iman itu ada 6, diantaranya ada pembahasan yang namanya tauhid. Tauhid itu khusus membahas masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga akan dibongkar-bongkar oleh orang yang tidak senang Islam. Tauhidnya mengenai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Tadi fenomena boneka berarwah itu juga dalam membongkar tauhid otomatis. Kemudian juga pluralisme agama, menganggap agama itu sama benar, itu juga membongkar tauhid. Kalau agama itu dianggap benar semuanya, berarti di dunia ini ada banyak Tuhan. Tuhannya orang Yahudi ya benar, Tuhannya orang Nasrani ya benar, Tuhannya orang Buddha ya benar, Tuhannya orang Hindu ya benar, Tuhannya orang Islam ya benar. Benar kabeh, berarti Tuhannya akeh. Ya kemusyrikan, tapi dibungkus dengan nama
kata pluralisme. Wis ora nganggo kata syirik, nek kata syirik wis ning kupinge wong Islam wis paham kabeh, tapi nek pluralisme ora do paham. Juga ada wacana atau ada pendapat Tuhan itu, Allah itu tidak di aras, tidak di langit. Yang nganggo dalil juga, dalilnya apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku lebih dekat daripada urat nadi. Aku lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Gimana kalau dikatakan di aras, wong jari lebih dekat daripada urat nadi? Dewi kan mantuk-mantuk. Iya. Harusnya terus timbul pertanyaan, kalau lebih dekat dengan urat nadi, terus ning urat nadine sapa? Nek Allah lebih dekat daripada urat nadi. Ning donya iki ana wong 6 miliar lebih. Ning urat nadine sapa? Akhirnya nanti kelama-kelamaan Allah ki ora ana ngapusi tok. Kan sudah ada yang mengatakan bahwa Islam yang benar itu adalah Islam Nusantara. Sedangkan Islam yang dari Mekah, dari Saudi itu Islam abal-abal. Nah, nek Islam sing dari Saudi Islam abal-abal, berarti Rasulullah abal-abal. Kalau Al-Quran dan hadis itu abal-abal, berarti Allah abal-abal. Lewong Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang mengilhamkan hadis kepada Rasulullah SAW. Nah, suwi-suwi kan orang percaya ke Allah. Jadi PKI suwi. Ketika kita tidak mempertahankan akidah kita dengan baik, maka perlu belajar ngaji. Nah, orang ngaji terus dari mana kita tahu? Membaca. Kemudian yang kedua yang kita lakukan supaya kita selamat adalah juga kita mengenali tipu daya setan dalam menyeru manusia menuju kesesatan. Banyak tipu dayanya. Di antaranya tadi dalam surah yang sudah kita sampaikan, namun secara umum juga ada setan akan menyeru manusia agar syirik dan kufur. Ini utamanya. Karena kalau sudah syirik dan kufur sudah selesailah, akidah diserang. Kemudian yang kedua, kalau tidak berhasil maka mengajak manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Dosa secara umum. Ya. Kalau tidak berhasil pula maka akan menyeru manusia dan agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iming-iming tadi, dengan tipu daya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dikatakan inna syaitan, bahwa sesungguhnya setan ini, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu menghalangi anak Adam di dalam segala jalannya. Dia menghalangi ketika anak Adam mau masuk Islam. Maka setan membisiki, kau mau Islam dan meninggalkan agama nenek moyang kamu? Maka diuri-uri budaya itu diuri-uri. Masa kowe pak melu Islam Arab, pak melu Al-Quran dan hadis, kowe bakal mengko apa jenenge nyadran ora oleh, kemudian nanggap cowong ora oleh,
Ora oleh kabeh nek kowe melu Al-Qur'an dan hadis, akhirnya ora sido mlebu Islam, ora iso sido hijrah. Ketika mau hijrah dikatakan kowe Pak hijrah meninggalkan harta kamu. Apa ora eman-eman meninggalkan tanah airmu? Ini hijrah makan. Ketika hijrah maksiat, hijrah perbuatan juga sama. Kau mau berhenti dari menjadi rentenir, padahal kowe nikmat itu karena jadi rentenir. Kowe iso nyantuni orang miskin, bisa mendirikan yayasan, itu karena kau jadi rentenir. Lah nek kowe berhenti, lah ya kowe ora iso apa-apa, melas kae. Oh setan kuwi sebetulnya. Yang memberitahukan seperti itu adalah setan. Mau hijrah angel. Kemudian berikutnya juga ketika akan berjihad juga sama diberitahu. Kowe mau berjuang, mau berjihad. Jihad itu risikonya mati, mati bojomu dikawin wong liya. Nek mati hartamu diwaris, ora sido berjihad. Mau jihad dengan harta, mau sedekah. Oh kowe lurune angel kok nggo sedekah. Ya suka dikumpulke. Lah kaya omahmu jendelane kan mau durung dandani jendela dhisik. Begitu seterusnya akhirnya ora sida sedekah juga. Inilah setan. Dan begitu semua yang akan kita lakukan dipengaruhi oleh setan. Karena itu kita harus memperkuat akidah tadi. Yang keempat, jika tidak berhasil maka akan menghancurkan ketaatan dan ibadah manusia agar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan riya, dengan sum'ah, dengan bid'ah dan lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan pada kajian di pagi ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada' fi jam'ina wa majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridhan wa lana salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna kamalal ikhlas fil a'mal wal aqwal wa husnal khatimati inda qida'il ajal. Ya Allah, berilah kami rizki berupa keikhlasan di dalam perbuatan kami dan juga perkataan kami. Dan berilah kami rizki husnul khatimah ketika kita mati. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha tiqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha alaniyataha wa sirraha. Ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua, yang kecil, yang besar, yang kami lakukan dahulu dan yang kami lakukan pada saat sekarang ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang kami lakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana astaghfir la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.